Shalom, selamat pagi. Mari kita membuka Alkitab kita di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Good morning, friends. Selamat pagi semuanya. Thank you so much to the pastors and elders for your hospitality the last few days. Terima kasih untuk para hamba Tuhan dan majelis untuk keramah-tamahan kalian pada kami di beberapa hari ini. Now, if I've never met you before, Jika Anda belum mengenal saya pada hari ini, you can tell I'm very tall Anda bisa lihat saya sangat tinggi and you are all very short. dan semuanya dari kalian sangat pendek. But I'm very friendly, Tetapi saya sangat ramah. so do come and ask me questions after. Silakan datang bertanya kepada saya setelah ini. Allow me to pray as we begin. Let's pray together. Mari kita berdoa. Dear God, Ya Bapa, please show us all Jesus now through your word. tunjukkan kepada kami Yesus melalui firman-Mu. We ask this in Jesus' name. Kami Amen. meminta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. If you could have anything this Christmas, what would it be? Jika kamu boleh minta apa saja untuk Natal, mau minta apa? A few years ago, a Canadian airline asked passengers what they wanted for Christmas. Beberapa tahun lalu, sebuah perusahaan penerbangan di Kanada menanyakan kepada penumpang penerbangan apa yang mereka mau untuk Natal. A little boy asked for a toy train set. Seorang anak kecil minta mainan satu set kereta api-kereta-apian. One family asked for a big screen TV. Satu keluarga minta TV yang besar. And one man said, "What I really need for Christmas Ada seorang pria dewasa yang bilang yang betul-betul dia butuhkan di hari Natal is new socks and underwear." adalah kaos kaki yang baru dan juga pakaian dalam. Well, to everyone's surprise, when they arrived at their destination, Nah, yang there was a present there for each of them with their name on it. Yang mengejutkan adalah ketika mereka di tempat tujuan, ada banyak hadiah di airport dengan nama-nama mereka secara pribadi. The little boy got his Thomas the Train set. Anak kecil itu mendapatkan Thomas set kereta api. That family got their big screen TV. Keluarga itu dapat layar TV yang besar. And yes, you guessed it, that man got new socks and underwear. Dan pria tadi minta itu juga dapat pakaian dalam dan juga kaos kaki yang baru. Now, speaking personally, Ini ngomong secara pribadi ya. very few things in life feel as good as new socks and underwear. Saya tahu ada sedikit hal di dunia yang jauh lebih keren daripada pakai pakaian dalam dan juga kaos kaki yang baru. But still, I bet that man wish he asked for something bigger. Tapi saya yakin dia kalau boleh tahu dia pasti minta yang jauh lebih besar. What about you? Bagaimana dengan Anda? If you could have anything this Christmas, what would it be? Jika boleh minta apa saja untuk Natal, mau minta apa? For many of us, the thing we'll want will be new material things, a new phone, a new hand. Mungkin mintanya kesehatan, kesembuhan dari penyakit dan lemah tubuh. Now, there's nothing wrong with any of those wishes. Saya tahu ini nggak ada yang salah. But can I say, if that's all you want this Christmas, you are not thinking big enough. Tapi kalau ini yang hanya Anda minta untuk Natal, Anda belum berpikir benar-benar besar. Because none of those things will last. Karena semua hal ini tidak kekal.
Phones and cars and handbags, they're only nice when they're new. Mereka hal-hal ini hanya keren ketika mereka baru. Finding Mr. and Mrs. Right is great, but moving from singleness to marriage doesn't solve your problems. It just gives you new problems. Menemukan pasangan yang tepat memang hal yang menarik, hal yang menyenangkan, tapi pindah dari ke single ke menikah itu menambah banyak masalah baru. And healing from sickness, that's great. But, as we all know, it's inevitable we'll fall sick with something else in the future. Kesembuhan dari penyakit tentu sangat luar biasa, tetapi kita akan jatuh sakit lagi dan nantinya akan meninggal. I'm not trying to depress you. Saya nggak bikin Anda depresi, I want you to think about what really matters, saya ingin Anda berpikir tentang apa yang benar-benar penting, both now and forever. baik sekarang maupun selamanya. If you could have anything this Christmas, what would you want? Jadi jika Anda boleh minta hadiah Natal, Anda mau minta apa? The good news of Christmas is that God has already given us the ultimate gift, which is Jesus. Nah, inilah kabar baik tentang Natal, bahwa Allah telah memberikan kepada kita hadiah pamungkas, hadiah utama, yaitu Yesus. All we need to do is receive God's present to receive Jesus. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menerima hadiah Allah, yaitu menerima Yesus. Let me explain it with 2 points. Perkenankan saya memberikan kejelasan dengan 2 poin. Number 1, the gift of Jesus, God with us. Yaitu yang pertama, hadiah berupa Yesus, Allah beserta kita. Most of you close your Bibles, open it up again. Have a look with me Buat at yang verse sudah tutup 18. Alkitab ya, buka kembali Matius 1, 18-25. Verse 18, you'll see that Joseph, he was engaged to Mary. Then he was shocked to discover she was pregnant with someone else's child. Ayat 18 Anda akan melihat Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, begitu terkejut menemukan bahwa Maria sedang mengandung anak orang lain. Imagine if that happened to you, it'd be horrible. No wonder Joseph calls off the wedding in verse 19. Bayangkan jika ini terjadi kepada Anda, hal sangat buruk, tidak heran Yusuf memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka di ayat 19. But here's the really shocking thing. Ini yang benar-benar mengejutkan. At the end of our passage, verse 24, Di akhir ayat 24, Joseph makes a stunning U-turn. Yusuf melakukan U-turn, putar balik. He takes Mary as his wife and he names the child in Mary's womb Jesus. Dia mengambil Maria sebagai istrinya dan dia memberikan nama kepada anak dalam kandungan Maria, Yesus. Why? Why did Joseph change his mind? Mengapa Yusuf mengubah pikirannya? It's because he discovered the identity of the child. Karena dia menepukan identitas sang bayi. 3 times in our passage, we're told that the baby in Mary's womb is really God in the flesh, God with us. 3 kali di perikop ini kita dikatakan bahwa bayi di dalam kandungan Maria adalah benar-benar Allah di dalam daging Allah beserta kita. Look at verse 18. William will read it for us. Ayat 18 saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Do you see how Jesus is conceived of the Holy Spirit, not of any human being? In other words, Jesus is fully God. Apakah Anda melihat bagaimana Yesus dikandung oleh Roh Kudus bukan dari manusia? Dengan kata lain, Yesus adalah sepenuhnya Allah. Same idea in verse 20. Ide yang sama juga ada di ayat 20. And then to clinch the point, look at verse 22 and 23. Dan seolah-olah ingin meraih intinya, kita lihat di ayat 22 dan 23. William will read it for us. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Now this is a prediction made 700 years before the birth of Jesus. Nah, ini adalah prediksi yang dilakukan 700 tahun sebelum Yesus. What was God predicting? Apa prediksi Tuhan? Well, that God himself would enter our world as a baby born to a virgin, which is exactly who Jesus is. Bahwa Allah sendiri akan masuk ke dalam dunia sebagai seorang bayi yang lahir dari seorang darah, tepat seperti yang terjadi kepada Yesus. Do you see the point then 3 times? Jesus is really God. Jadi apakah Anda sudah mendapatkan intinya? Yesus adalah sepenuhnya Allah. Now friends, that is a massive claim. Saudara-saudara sekalian, ini ada sebuah pernyataan yang besar.
But you see what the Bible is saying about Jesus? Apakah Anda melihat apa yang Alkitab katakan tentang Yesus? Jesus alone is God. Hanya Yesus adalah Allah. And you know what? Jesus proves this again and again by doing the things only God can do. Dan tahukah Anda, Yesus membuktikan ini lagi dan lagi dengan melakukan hal-hal yang hanya Allah bisa lakukan. He calms a raging storm. Dia meredakan badai, He walks on water. dia berjalan di atas air, He heals the blind. dia menyembuhkan orang buta, He rises from the dead. dia bangkit dari antara orang mati. And we know he did all these things because hundreds of eyewitnesses saw him. Kita tahu ini betul-betul terjadi karena ada ratusan saksi yang melihat dengan mata kepala mereka And sendiri. it's recorded for us in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, so that we can be sure of the facts. Hal yang tercatat bagi kita dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, supaya kita bisa yakin dengan fakta-fakta ini secara pribadi. Did you realize that Jesus is God? God with us. Apakah Anda pernah menyadari ini sebelumnya? Yesus adalah Allah, Allah beserta kita. But here's the question. Tapi hal ini menimbulkan pertanyaan. Why did Jesus come as God into our world at first Christmas? Mengapa Yesus datang sebagai Allah ke dunia ini di dalam Natal pertama? Well, point 2. Poin yang kedua. The gift of Jesus, God for us. Hadiah berupa Yesus, Allah untuk kita. Listen to verse 21 as William reads it. Ayat 21 menjelaskan kepada kita mengapa. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. It's so clear at the end of that verse, isn't it? Itu begitu jelas di ayat tersebut, bukan? Jesus came as God to save us from our sins. Yesus datang sebagai Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. That's what his name, Jesus, means. Itu arti nama Yesus. Now, maybe you're sitting there and you're feeling slightly offended. Mungkin Anda yang duduk di sini saat ini merasa sedikit tersinggung. How dare you call me a sinner? Gimana bisa-bisanya Anda menyebut saya pendosa? I work hard for my family. Saya bekerja keras untuk keluarga saya. I obey the law. Saya mematuhi aturan-aturan. I pay my taxes. Saya bayar pajak. How dare you call me a sinner? Bisa-bisanya Anda panggil saya orang pendosa. Actually, I was offended the first time I felt the Bible call me a sinner. Saya sebenarnya juga merasa sama tersinggung ketika pertama kali saya mendengar bahwa saya seorang pendosa. I thought to myself, how dare God judge me and condemn me to hell? Berani-beraninya Allah menghakimi saya dan mengirim saya ke neraka. I'm not a rapist or murderer. Saya bukan seorang pemerkosa maupun pembunuh. Sure, I'm not perfect, but as you can see, I'm a very nice guy. Saya juga nggak sempurna, saya tahu, tetapi bisa lihat kan saya orang baik. But you know, the more I thought about it, the more I thought about how I treated God, the more it all made sense. Tapi ketika saya berpikir lebih dalam tentang hal ini, bagaimana saya memperlakukan Allah dalam hidup saya mulai berpikir bahwa hal ini masuk akal. I'm made by God for relationship with Him, Saya diciptakan oleh Allah untuk relasi dengan Dia. but I've ignored Him my whole life. Tapi saya mengabaikan Dia seumur hidup saya. God blessed me with so many things, Allah memberkati saya dengan berbagai macam hal dalam hidup. but I never once stopped to thank Him for them. Tapi tidak pernah satu kali pun saya berhenti untuk mengucap syukur kepadanya. If you treated me that way, if I blessed you with everything and you just ignored me, Jika Anda memperlakukan hal seperti itu kepada saya, the way I treated God, bagaimana saya memperlakukan Tuhan, I would be thoroughly offended. saya bakal sangat tersinggung dengan Anda. And so I realized the sobering reality. Saya betul-betul sadar bahwa I am a sinner, saya and seorang pendosa God is right to condemn me. dan bahwa itu benar bagi Allah untuk mengutuk saya. What about you? Can you see that in your life, friends? Can you see you've rejected God and that you deserve His judgment? Bagaimana dengan Anda sekalian? Apakah Anda bisa melihat seperti saya melihat bahwa Anda juga telah menolak Allah dan layak untuk Allah hakimi? But friends, that's where Christmas is such wonderful news. Nah, saudara-saudara sekalian, ini mengapa Natal adalah berita yang sangat luar biasa. Remember, Jesus' name means He comes to save us from our sins. Ingat nama Yesus? Allah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jesus was born to die on the cross Yesus lahir untuk mati di kayu salib, so that hell
was unleashed on him instead of us. supaya neraka ditimpakan kepadanya sebagai gantinya dari kita. He paid for our sins when he died on the cross. Dia membayar dosa kita di kayu salib. Jesus stands in our place, rejected, Yesus berdiri di posisi kita, ditolak, so that we can stand in his place, righteous. supaya kita bisa berdiri di posisi Yesus benar. That's how Jesus saves us from our sin. Itu bagaimana Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Let me illustrate this with a true story. Saya akan menjelaskan dengan sebuah ilustrasi cerita yang nyata. In Arlington National Cemetery in the United States, there's a gravestone with this inscription, I want to stand where you're standing. Di Makam Nasional Arlington di Amerika Serikat ada sebuah batu tulisan dengan tulisan, saya mau berdiri di mana engkau berdiri. The story behind the inscription is this. Cerita di balik tulisan ini seperti ini. A 19-year-old soldier was part of a firing squad assigned to execute a prisoner for treason. Seorang prajurit berusia 19 tahun adalah bagian regu tembak ditugaskan untuk mengeksekusi seorang tahanan yang bersalah karena pengkhianatan. But as this soldier took aim to fire at the prisoner, he realized to his horror, he knew this man. Ketika dia mencoba membidik, dia sangat ngeri mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang kenal dengan pria yang akan dia tembak. So the soldier, he walked over to his captain and he said, Jadi prajurit ini pergi kepada kaptennya dan berkata, I can't do this. saya tidak bisa melakukan ini. That man, he has a wife and a child. Pria ini punya istri dan anak-anak di rumah. If I shoot him, I don't just end his life, I end their life as well. Kalau aku tembak dia, aku nggak cuma tembak dia mati, tetapi juga keluarganya di rumah. I'll make his wife a widow, I'll make his children fatherless. I can't do it. Saya akan membuat istrinya janda, saya akan membuat anak-anak tidak memiliki orang tua lagi, saya tidak bisa melakukan ini. But here's the thing, the only way that prisoner can be set free was if someone took his place. Nah, ini satu-satunya jalan untuk tahanan tersebut untuk tidak mati adalah jika seorang yang lain mengambil posisinya. So believe it or not, Percaya atau tidak, that's what the 19-year-old soldier did. ini yang seorang prajurit itu lakukan. The soldier said to the prisoner, Prajurit itu berkata kepada tahanan tersebut, I want to stand where you're standing. saya mau berdiri di mana engkau berdiri. And the prisoner was shocked. Tahanan tersebut sangat terkejut. He took off his blindfold Dia melepaskan tutupan matanya, and he walked away dia pergi back to his wife and children. kembali kepada istri dan anak-anaknya. But his freedom came at a great cost to another, the young soldier who gave his life for this prisoner. Tapi kebebasannya datang dengan biaya yang sangat mahal bagi orang lain, seorang anak muda yang memutuskan untuk mati menggantikan posisinya. Friends, that's a small picture of how Jesus saves sinners like you and like me. Saudara-saudara sekalian, itu hanya sekilas gambar kecil bagaimana Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kita. As Jesus dies on the cross for us, it's as if he says to each one of us, Ketika Yesus menuju kematian di salib, itu sepertinya dia sedang berkata kepada masing-masing dari kita, I want to stand where you're standing. saya mau berdiri di mana kita semua berdiri. I want to take the punishment you deserve for your sin. Saya mau menerima hukuman yang Anda layak terima untuk dosa-dosa Anda. I want to stand where you're standing. Saya mau berdiri di mana engkau berdiri. Will you let me? Maukah engkau membiarkanku? I wonder what will be your answer to Jesus this Christmas. Saudara sekalian, apa jawaban kalian untuk Yesus di Natal kali ini? Let's wrap up. Oke, kita buat kesimpulan. Friends, you can respond to what you've heard today in one of two ways. Saya berpikir Anda dapat meresponi pada hari ini dengan dua cara. The first response is to say, no thanks, and walk away. Cara pertama bilang, nggak usah, terima kasih, pergi meninggalkan. But if that's you, Jika itu Anda, I want you to see the seriousness of making that decision. saya ingin Anda melihat keseriusan dari Anda, keputusan yang Anda buat ini. Friends, whether you like it or not, one day all of us are going to walk through a door in life marked death. And we Baik will all stand before God in judgment. Baik suka maupun tidak, satu hari nanti kita akan berjalan ke arah sebuah pintu bertuliskan kematian, kita akan berdiri dan bertemu muka dengan murka Allah.
If you haven't accepted Jesus, well, on Judgment Day, God will say to you these words. Jika Anda belum menerima Yesus, Allah akan berkata di hari penghakiman, What are you doing here unforgiven? apa yang kamu lakukan di sini tidak terampuni. Why didn't you receive my free gift of my son for you? Mengapa Anda tidak menerima hadiah gratis dari saya, anak saya? Friends, if you walk away from Jesus, you're walking away from your only chance to be forgiven by God. Saudara-saudari sekalian, jika Anda pergi meninggalkan Yesus, Anda pergi dari satu-satunya kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Please, if you need more information, then grab a book, grab a Bible, talk to me, talk to any of the pastors here. Tolong jika Anda butuh informasi, berbicaralah. Ambil Alkitab, baca buku, datang kepada saya atau datang kepada hamba Tuhan di sini. Maybe you've had bad experiences with Christians or bad experiences in other churches. Again, come, please talk to us. Mungkin Anda punya pengalaman buruk di gereja, mungkin punya pengalaman buruk dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Gak apa-apa, datanglah ngobrol sama saya. Whatever you do, please don't walk away from Jesus. Apapun yang Anda lakukan, tolong jangan pergi meninggalkan Yesus. Jesus is the one present you cannot afford to not have in your life. Yesus adalah satu-satunya hadiah yang Anda tidak harus punyai dalam hidup. The second response is to receive Jesus today. Respon yang kedua adalah menerima Yesus hari ini. Maybe you're feeling a little bit like Hakim. Mungkin Anda merasa seperti Hakim. You recognize you're a sinner and no amount of religion or trying harder is ever going to save you. Anda tahu bahwa Anda pendosa dan tidak ada agama apapun atau bagaimana mencoba bisa menyelamatkan Anda. You know you need a savior. You know you need Jesus. Anda tahu Anda butuh penyelamat, Anda tahu Anda butuh Yesus. Or maybe you're feeling a little bit like Deborah. Atau mungkin Anda merasa seperti Deborah. You know it's time to believe in Jesus for yourself. Ini waktunya untuk Anda sendiri yang percaya kepada Yesus. Not because your parents are Christian, Bukan karena orang tua Kristen, not because you go to church, bukan karena pergi ke gereja, not because your identity card says you're a Christian, bukan karena KTP kita bilang kita Kristen, but because you want to live with Jesus as your personal God and Savior. tapi karena Anda betul-betul mau Yesus sebagai Tuhan dan juga penyelamat pribadi Anda. Friends, Jesus, God Himself, has come to save us from our sin. Saudara-saudara sekalian, Yesus Allah sendiri telah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. He's saying to all of us, Dia menyelamatkan semua dari kita. I want to stand where you're standing. Dia berkata, saya mau berdiri di mana kamu berdiri. Will you let Jesus do that for you this Christmas? Maukah engkau membiarkan Yesus melakukan hal ini di Natal kali ini? If you'd like to receive Jesus today, I will ask that you repeat the words of the prayer I'm about to pray. Jika Anda mau menerima Yesus pada hari ini, tolong ulangi kata-kata saya yang akan saya doakan di dalam hati. Let's bow our heads, reflect for a minute, and then I'll lead us in prayer. Mari kita tundukkan kepala kita merefleksikan dalam beberapa menit, dan kita akan berdoa. If you're ready to receive Jesus, repeat these words after me. Jika Anda siap menerima Yesus, ulangi kata-kata saya. Dear God, Ya Tuhan, I'm sorry for rejecting you. saya mohon ampun telah menolakmu. Please forgive me. Maafkan saya. Thank you for Jesus who came to rescue sinners like me. Terima kasih Yesus yang telah datang untuk menolong pendosa seperti saya. Please help me to live with Jesus as God and Savior. Bantu saya untuk hidup bersama Yesus sebagai Allah dan penyelamat saya. Amen. Amin.